Sejarah Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari Tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula oleh pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Penyebab Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Ambisi Belanda didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Proses dan fase Perang Aceh 1 tahun 1873 hingga tahun 1874. Perang diawali pada tanggal 26 Maret tahun 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ceureumene, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh II tahun 1874 hingga tahun 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dengan menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Mahmud Daud. Perang Aceh III tahun 1881 hingga 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Tengku Umar, Cik Ditiro,
Panglima Polim dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Schnock-Herrens yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasehat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh sebagai orang yang paham tentang Islam. Ia mendekati para ulama. Peran Schnock-Herrens menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam, yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Schnock-Herrens, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cek Diktiro, salah satu pemimpin Aceh lainnya. Tengku Umar dikabarkan menyerah kepada Belanda, namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh IV, dan akhirnya tahun 1896 hingga 1910, ketiadaan Tengku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyak Dien, istri Tengku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Tengku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur di Meulaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien bersama Pocut Baren. Kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih, strategi merusak dari dalam yang dijalankan juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Tokoh-tokoh Perang Aceh: Panglima Polim Sultan Mahmud Shah, Tuanku Mahmud Daud, Tengku Umar, Tengku Cek Diktiro, Cut Nyak Dien, Pocut Baren. Tokoh Belanda: J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, dan Schnock-Herrens. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita terhadap negeri ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.